Bos besar. Bos besar, bu besar. Kami dari bawah gunung. Ada nona cantik yang khusus dipersembahkan untuk pemimpin besar hari ini. Benarkah? Bawa ke sini. Bawa masuk. Tuan besar. Jangan binu. Sayang kecil. Jangan takut. Bagaimana abangmu akan membunuhmu? Menyayangimu pun belum cukup. Asal kamu mau. Jadi selir kakak. Tidak. Jadi istri kepalaya. Kakak kasih nyawa untukmu. Bagaimana? Kasih nyawa padaku. Apa benar yang kamu bilang? Hehe. Tentu. Kakak bahkan rela memberikan nyawanya untukku. Tentu aku sangat senang. Ayo sayang. Selamat kakak, akhirnya mendapatkan gadis cantik. Malam ini, kita masuk kamar pengantin hahaha. Ketua besar. Tidak baik, tidak. Pasukan Ling menyerang. Apa? Berani sekali merebut wanitaku. Pasukan keluarga Ling sudah di sini, cepat menyerah. Terima kasih, Jenderal. Mereka membawamu dari mana? Tahu di mana rumahmu? Rumah. Saya tidak punya rumah. Hidup saya diselamatkan oleh Jenderal. Sisa hidup saya ingin melayani Jenderal. Mohon Jenderal berkenan menerima saya. Kalau begitu, ikutlah dengan saya pulang. Nona-nona, Jenderal Ling sudah kembali. Benarkah? YK. Jenderal Dia. Bawa pulang seorang wanita. Kamu bilang apa? Sudah sampai. Turunlah. Jenderal, terlalu tinggi. Aku takut. Wanita penggoda ini berani menggoda Ling Chuanku? Mata ini mirip dengannya. Qin Yao, kamu salah paham. Dia wanita yang aku bawa dari sarang perampok, sementara tinggal di sini. Setelah menikah, aku akan serahkan dia untuk kamu atur. Jadi pelayan atau budak boleh. Ya, dia mati. Mayatnya sudah aku perintahkan dikubur di kuburan umum. Pasti aku terlalu banyak berpikir. Benarkah? Iya.
Nah, kalau sebagai budak, seharusnya memiliki penampilan seperti budak. Hari ini kebetulan adalah hari kemenangan Abang Ling Chuan kembali. Seharusnya kita pesta di rumah ini. Malam ini kamu yang menjamu tamu, ya. Jenderal besar ini. Bagaimana dua bersaudara bisa menduduki kursi utama? Masalah kecil. Kemenangan ini, semua yang hadir di sini adalah pahlawan besar. Terima kasih atas kebaikan Jenderal Besar. Selamat atas kemenangan kembali Jenderal. 3 hari lagi adalah hari pernikahan antara Jenderal dan Nona UR, sungguh berita gembira. Selamat Jenderal, selamat. Benar sekali. C'est Yak attaquant. Kalau bukan karena Nona Yu tidak bisa melihat, berani sekali meninggalkan jenderal kita untuk lari dengan pria asing. Hari bahagia begini, jangan bicara yang tidak baik. Menurutku, karena Nona Yu dan jenderal kita memang jodoh yang sempurna. Sanggu Pazangan Yang Seresa. Iya benar, jodoh yang sempurna. Iya benar. Kapan rumah jenderal ini punya gadis cantik seperti ini? Kusampaikan, gadis ini benar-benar cantik sekali. Dulu aku. Apakah kita pernah bertemu sebelumnya? Jika saya pernah bertemu jenderal, saya pasti akan mengingat Anda dengan baik. Namamu Yan Er. Nama yang bagus. Kakak Ling Chuan, kamu ini licik sekali. Aku tahu kamu punya niat jahat. Kamu. Hantu. Hantu. Nona Yu yang kedua, wanita cantik ini nyata sekali. Kenapa kamu bilang dia hantu? Yupai yang jelek sudah jadi mayat sejak lama. Ngomongin bisul beracun di wajah. Nggak mungkin sembuh, dia cuma mirip doang. Bukan dia, perempuan Yalang. Meskipun dia bukan hantu, dia tetap gadis penggoda. Kamu wanita hina. Nanti aku hancurin wajahmu, biar kamu nggak bisa rayu pria lagi. Kamu baik-baik aja? Kamu keterlaluan. Dia juga nggak sengaja. Ayo, aku bantu obati luka MU. Kak Ling Chuan. Duduk dulu. Aku akan mengambil obat. Berarti membebanimu, jenderal. Qinyao orangnya terus terang, kadang bertindak impulsif. Tapi hatinya baik. Jangan salahkan dia. Jenderal tak perlu menjelaskan. Sejak lahir,
Aku sudah tidak disukai. Sudah terbiasa. Bagaimana mungkin orang sebaik kamu tak disukai? Kalau aku, malam ini sudah larut malam. Anda bernyanyi di sini, aku akan tidur di tempat lain. Jenderal. Kau satu-satunya orang di dunia yang baik pada Smokey. Aku ingin mendedikasikan diriku untukmu. Anda Vixen. King Yao, Kakak Ling Chuan, bagaimana bisa ini padaku? Apakah Anda lupa bahwa hari pernikahan kami adalah dalam 3 hari? aku yang bodoh. Tidak. Ini salah wanita jalang itu. Sejak dia datang ke rumah jenderal, semuanya berantakan. Dia siapa? Pasti niatnya tidak baik. Kak Ling Chuan, jangan biarkan dia tinggal di sisimu. Jenderal, tolong jangan usir aku. Dia yatim piatu, kalau diusir bagaimana dia bertahan? Biarkan dia tinggal di kamar pelayan. Tidak boleh berkeliaran tanpa perintah. Kak Ling Chuan. Baik. Keputusan sudah diambil. Sudah tidak awal lagi, besok kita ada banyak pekerjaan. Kamu juga sebaiknya pulang dan istirahat. Kamar pelayan sudah penuh semua. Kamu hanya bisa tidur di sini. Ingat bangun pagi dan bekerja. Jangan sampai aku tahu kamu malas. Tuan, Sepertinya dia benar-benar melupakanmu. Tapi orang ini penuh energi. Bisa membantuku dalam latihan. Sungguh kejutan yang menyenangkan. kamu ini pelayan rendahan. Bagaimana bisa menyusup ke sini? Bukannya kamu sering menggoda aku? Apa maksudmu? Saya hanya ingin melihat jenderal sekali lagi. Saya sudah berjanji pada King Yao, tidak akan punya selir seumur hidup. Lupakan saja. 3 tahun yang lalu, di Green Willow Lane. Apakah Anda ingat siapa yang menyembuhkan luka ini untuk Anda? Bagaimana tahu tentang ini? Jika kau ingin tahu. Mengapa kita tidak bertaruh? Apa taruhannya? Apa yang kau katakan? Saudara Ling Chuan menemui Jalang lagi. Aku melihatnya dengan mata kepalaku sendiri. Pelacur kecil itu benar-benar hebat dalam apa yang dia lakukan. Saya tidak peduli apa yang harus Anda lakukan. Anda harus menghukum wanita jalang itu untuk saya. Dan saya ingin melihat bagaimana dia masih bisa merayu pria. Jangan khawatir, aku punya banyak cara untuk menangani budak perempuanku. Jika jenderal tidak ada di sini hari ini, saya akan melihat bagaimana wanita liar Anda ini masih bisa menjadi liar dan memberinya pelajaran. Apakah Anda tahu apa ini? Jangan lihat jarum kecil ini, tapi saat kau menusukkannya ke tubuhmu, itu tidak hanya menyakitkan. Tidak hanya, kamu bahkan tidak bisa melihat lukanya. Kau adalah orang yang menggertak calon istri kami. Apa kau tidak takut jenderal akan kembali? Saudara Ling Chuan bertemu teman-teman hari ini. Dia tidak akan kembali sampai siang. Aku akan melihat. Kalau dia kembali, lalu kenapa? Kamu pelayan tidak berguna.
Bahkan kalau aku tidak sengaja membunuhmu, dia tidak akan menyalahkan aku. Kalau begitu, kenapa kamu tidak berani membunuhku di hadapannya? Atau kamu tahu dia sudah jatuh cinta padaku? Kamu pelayan berani bicara besar. Semuanya, serang dia dengan keras. Berhenti. Kak Ling Chuan, Kenapa kau datang? Dengarkan penjelasanku. aku sudah berjanji padamu, tidak akan mengambil selir lagi. Pasti akan dilakukan. Kau menyakiti yang tak bersalah begini. Tidak percaya padaku. Bukan, kakak Ling Chuan. Kalau tak percaya padaku, maka aku tarik kembali kata-kataku sebelumnya. Liu Momo, menggunakan hukuman sendiri dan menyakiti penghuni, segera diusir keluar. Qing Yao, mulai sekarang. Sebelum pernikahan, tidak boleh masuk istana. Akan memberitahu ayah mertua tentang ini. Sekarang cepat pulang Kak Ling Chuan. Kamu kau lagi. Aku tidak bersalah, Tuan. Jenderal, Ini yang kamu inginkan, kan? Kenapa? Sekarang kamu tahu malu? Jenderal, kenapa harus merendahkan saya? Aku hanya ingin Jenderal tahu kebenarannya. Selain itu, hari ini juga Jenderal yang mengizinkannya. Dan juga, aku berjudi dengan benar, bukan? Bertaruh bahwa Jenderal yang akan kau nikahi, sebenarnya adalah racun. Aku tidak peduli siapa yang mengirimmu untuk memecah belah aku dan keluarga Yu. Aku beritahu kau. 3 tahun lalu di King Liu Ali, Qing Yao yang menyelamatkanku. Karena itu, meskipun dia berdosa, aku akan mencintainya seumur hidup. Sebaiknya kau berhenti sekarang. Jangan lakukan ini lagi. Benar-benar, pria itu masih bodoh. Tuan 3 tahun lalu kau memang menyelamatkan orang yang salah. Wanita jalang ini, berani sekali dia mempermalukan saya tidak akan melepaskannya. Nona, besok adalah hari pernikahan Anda dengan Jenderal. Begitu Anda masuk rumah itu, wanita jalang itu tidak akan bertahan lama. Tidak bisa menunggu saat itu. Lalu, Nona, Maksud Anda? Beberapa orang yang melayani si jelek waktu itu masih ada, kan? Dia kan suka menggoda pria. Saya ingin mereka melayaninya baik-baik. Baik. Dia memang wanita cantik. Kita bertiga benar-benar beruntung dibandingkan dengan si buruk rupa yang terakhir kali itu. Aku duluan. Tidak. Aku duluan. Kenapa berebut? Bagaimana kalau kalian bertiga bersamaan? Yuk, bersama-sama. Monster. Bukankah Jenderal bilang jangan ada asap? Seseorang, bawa air ke sini.
Ling Chuan, apakah kau kena kutukan? Akhirnya menikahkan gadis ini. King Yao keluar. Seperti yang diharapkan dari putriku, dia benar-benar seorang gadis yang cantik. Setelah Anda di rumah jenderal, Anda harus melayaninya. Dan beri aku cucu sesegera mungkin, mengerti? Ya, Ibu. Sudah hampir waktunya. Kenapa menantuku belum datang juga? Apa yang kau katakan? Dia sudah mati. Mayat ketiga orang itu dibuang di depan rumah kami. Hari baik untuk keluarga Yu dan jenderal. Ada 3 mayat muncul. Sungguh tidak menguntungkan. Aku dengar yang bertunangan dengan Jenderal Ling. Putri sulung keluarga Yu, Yu Paiyan, Tapi entah kenapa, Putri sulung Yu wajahnya rusak beberapa tahun lalu. kabur dengan pria liar. Putri kedua menikah, ketemu masalah. Keluarga Yu ini. Mereka melanggar sesuatu yang tabu. waktu berlalu, keluarga jenderal belum datang. Di rumah jenderal juga ada masalah. Bisa jadi, Apa, Kak Ling Chuan? Nona, segera ke rumah jenderal. Nikmati makanan dan minuman, jangan pulang sebelum mabuk. Saudara-shin, Tuan Captain. Selamat untuk jenderal. Dapatkan wanita cantik ya. Terima kasih, silahkan. Nona Yu yang kedua. kenapa kamu datang? Kakak Ling Chuan, di mana dia sekarang? General, Jenderal pergi menjemput Menjemput apa? Waktu yang baik sudah lewat, belum terlihat orangnya. Kemarin wanita keji, di mana dia istirahat? wanita keji. Yang kamu sebut wanita hina itu adalah Nona Yan Er. Nona Yan Er itu siapa? Kamu belum tahu? Dongar. 3 hari lalu Jenderal Ling membawa pulang seorang cantik dari gunung saat memerangi perampok. Malam itu hampir menciumnya di depan Nona Yu kedua. Hari-hari ini Nona Yu kedua sangat cemburu karenanya. Itu dia. Cepat bawa aku menemuinya. Ayo, lihat keramaian. Tidak boleh. Nona Yu kedua, ini tidak baik. Apakah kamu mencurigai jenderal ada di dalam? Jenderal bukan orang yang terpesona oleh Sebagai wakil jenderal kecil, apa yang bisa kamu janjikan? ini. Hari ini adalah hari bahagia aku dan Kak Ling Chuan. Dia selalu hati-hati. Kalau bukan ada orang yang mengganggu, mengapa dia belum muncul? Di rumah jenderal ini, hanya pelacur itu orang luar. Kalau bukan dia, siapa lagi? Minggir. Aku ingin melihat wanita seperti apa di dalam sana, sehingga bisa membuat orang tak bisa bangun dari tempat tidur. Cepat minggir. Jika ada kesalahpahaman, keluarga Yu yang akan bertanggung jawab. Minggir. Tidak bisa. Minggir. Jenderal, Nona Yan Er. Menantuku, kamu. Abang Ling Chuan. Kok bisa kamu bersamanya? Kamu rubah licik. Yu Peiyan. Bukankah sudah mati? Ling Chuan, apa yang kamu lakukan? Ini hari bahagiamu dengan King Ya. Kamu sengaja mempermalukan keluarga Yu. Bukan salah Abang Ling Chuan. Jelas itu salah wanita jalang. Kakak Ling Chuan, wanita jalang ini, apa yang dia lakukan padamu? Aku akan suruh pembantu mengusirnya. Jenderal, tolong aku. Ini bukan salahnya. Karena kebodohanku, aku salah. Biarkan aku tanggung sendiri. Apa yang bisa kamu tanggung? Kalau ini tersebar, keluarga Yu akan jadi bahan tertawaan di seantero ibu kota. Apa kamu bisa tanggung jawab? Jangan khawatir, ayah mertua. Hari ini tidak akan ada satu kata pun yang keluar. Kami tidak melihat apapun hari ini. Tidak melihat. Benar, saya juga tidak melihat apa-apa. Selamat tinggal. Angkat hadiah pernikahan untuk keluarga sebagai suami, tambah kompensasi hari ini. Pernikahan tetap dilangsungkan. Jangan khawatir.
Apapun yang terjadi, posisi istri utama King Yao tidak akan terganggu sedikit pun. Itu lebih baik. Apa yang terganggu? Kak Ling Chuan, apa yang kau bicarakan? Bukankah kamu pernah dalam hidup ini akan menikahi aku? Yan Er. Sudah jadi milikku. Sebagai seorang pria, aku harus memberinya status. Apa itu? Apa itu? Aku tidak setuju dengan wanita itu. Kenapa Kukap. Yan? Pria punya banyak istri itu memang sudah biasa. Berteriak seperti itu tidak sopan. Bagaimana bisa seperti itu? Sudah cukup. Hari ini aku yang menentukan, begitu saja sudah diputuskan. Segera pergi ke aula depan. Selesaikan pernikahan, jangan buat masalah lagi. Eo. Apa yang kamu sombongkan? Jenderal, salah lihat, tidak sombong. Benarkah? Jadi katakan padaku apa yang sebenarnya terjadi semalam, apa yang sebenarnya terjadi semalam. Energi segar ini, sayang sekali lukaku belum sembuh, tak bisa menyerapnya. Hari ini aku akan melepaskanmu. Aku beri kau mimpi indah lagi ya semalam. Apa yang terjadi? Jenderal, apa kau tak ingat? Aku akan selidiki apa yang sebenarnya terjadi malam itu. Jika aku tahu kau benar-benar melakukan sesuatu yang buruk, aku tidak akan memaafkanmu. Qin Yao. Ibu, kenapa kau kemari? Qin Yao, jujurlah pada ibu. Siapa wanita itu sebenarnya, kenapa mirip sekali dengan Yu Feiyan? Apa mungkin? Tenanglah, Bu. Si jelek itu sudah aku suruh orang buang ke kuburan liar. Dia sudah mati dan takkan bisa hidup lagi. Dia cuma seseorang yang mirip si jelek itu. Sekarang aku tenang. Ingat. Jangan sampai ayahmu dan Ling Chuan tahu kalau Yu Feiyan sudah mati, terutama Ling Er. Dia lebih tidak boleh tahu bahwa yang menyelamatkannya dulu bukan kamu, tetapi si jelek itu. Paham? Sadar. Hari ini hasil sulamanku laku banyak. Beberapa hari ke depan, kita tidak akan lapar. Kamu siapa? Banyak darah ya. Dia sepertinya tidak bisa bertahan hidup. Orang bijak berkata, menyelamatkan satu nyawa lebih baik daripada membangun 7 pagoda. Sadar. Sebaiknya kita bantu dia. Apa yang dilakukan orang jelek itu? Demam sudah turun, nyawanya selamat. Air. Kamu mau minum air? Air. Baik. Akan ambil sekarang, tunggu ya. Air. Oke. Orang jelek itu berani menyembunyikan pria. Ini. Jangan-jangan. Dia Jenderal Ling. Huan Er. Airnya datang. Orangnya mana? Tenang saja, Bu. Kak Ling Chuan pasti tidak akan tahu. Lagi pula, wanita jelek itu sudah mati. Orang luar hanya akan mengira dia adalah perempuan murahan yang kabur dengan pria liar. Setelah aku menghabiskan malam ini dengan Kak Ling Chuan, tak ada yang berani menggoyahkan posisiku. General. Semua tamu sudah diantar pergi. Ya.
Saya lihat wajah Anda kurang sehat, mungkin Anda bisa beristirahat dulu. Banyak insiden hari ini sudah membuat keluarga Yu kehilangan muka. Aku tidak bisa mengabaikan King Yao. Kenapa aku kurang ingat apa yang terjadi tadi malam? Apakah aku sendiri yang mencarinya? Bantu aku menyelidiki sesuatu. Apa yang terjadi tadi malam? Ya. Kak Ling Chuan. Kau merubah bertindak setelah merencanakan 3 langkah untuk mencapai tujuan. Langkah pertama, Adalah membuat pria tak bisa berhenti. Tackling Chuan Ada APA. Aku ingat ada beberapa hal penting yang belum diselesaikan, lebih baik kita tunda dulu. Kak Ling Chuan. Tak disangka, Letnan Muda, kamu sudah kalah meski belum mendapatkanku. Ling Chuan, oh Ling Chuan. Kamu sudah kehilangan akal. General. Semalam ada pelayan melihat. Memang Anda sendiri yang mencari Nona Yan. Namun, ada hal aneh. Semalam ada 3 orang menyusup ke halaman Nona Yan. 3 orang tewas di depan rumah keluarga Yu hari. Apa yang kamu bilang? Bicara. Apakah 3 orang yang tewas semalam ada hubungannya denganmu? Bilang. Orang yang meninggal tadi malam ada hubungannya denganmu. Sekarang ini malam pertama, Jenderal, kenapa tidak menghibur istri? Malah datang mencari selir seperti aku, tidak takut istri tersakiti? Jangan alihkan topik, jujurlah. 3 orang itu, aku yang bunuh. Jenderal, apa kau tega membunuhku? Kau pikir aku tidak berani? Benarkah? Mau apa? Jenderal marah besar datang cari masalah, cuma mau bunuh aku, tapi gak tanya kenapa 3 orang itu masuk kamarku. Juga gak tanya gimana mereka bisa masuk ke rumah jenderal yang ketat ini. Atau, malam itu aku harus siaga melawan, biarkan mereka menyiksaku. Apakah itu yang jenderal mau? Walaupun bertiga bersalah. Kamu gak punya hak membunuh orang tanpa izin, begitu seenaknya. Aku gak terima orang yang gak peduli hukum kerajaan. Anda sangat menghargai saya, jenderal. Memang benar aku melihat mereka bertiga kemarin. Tapi aku tidak membunuh siapapun. Apa yang terjadi antara kau dan aku tadi malam? Apa kau lupa bahwa mereka bertiga melarikan diri karena takut akan kehadiran jenderal, dan aku hanya seorang wanita yang lemah? Cara membunuh seseorang? Aku tahu. Aku hampir menghancurkan pernikahanmu hari ini. Jika kau marah pada istrimu, kau tidak perlu meminjam nyawaku. Jika aku bisa mati dengan pedangmu, itu tidak akan menyia-nyiakan hidupmu. Jenderal. Sejak saat kau menyelamatkan Smokey dari para bandit, aku jatuh cinta padamu sejak kau menyelamatkannya. Cuma Yan tahu kalau statusnya rendah dan tak cocok untuk jenderal. Makanya dia pakai daya pikat ini untuk memikat jenderal. Hanya demi sedikit perasaan sayang dari jenderal saja.
Keluarga Ling ada aturan leluhur. Pria harus setia pada satu istri seumur hidupnya. Aku sudah menerima kamu di rumah. Sudah melanggar aturan leluhur. Simpan pikiranmu itu, atau aku tak akan berbelas kasihan lagi. Dia memang pria yang bisa menahan diri. Sayangnya, dia buta. General. Tentang 3 orang itu, perlu diselidiki lagi? Tidak perlu. Orang penuh dosa. Harus mati. Bagaimana, Nona? Jenderal memang pergi ke ruang baca. Meimen. Hanya sebentar saja dan segera pergi. Aku pergi ke sayap barat. Aku tahu itu. Ini adalah jalang itu. Aku harus menemukan cara menghukumnya. Kalau tidak, tak bisa menanggungnya. Nona, aku punya ide bagus. Kakakku menangkap ular berbisa dari pegunungan beberapa hari yang lalu. Taruh saja ular itu di kamarnya dan beri dia gigitan. Dan kemudian beri dia gigitan, dan dia akan mati tanpa jejak. Tidak ada yang bisa melacak kita. Itu ide yang bagus. Kalau begitu, urusan ini kamu tangani saja. Setelah berhasil, akan dapat hadiah besar. Baik Nona, hamba pasti tidak mengecewakan. Tengah malam begini, dia tidak tidur dan malah melukis apa. Kalau penasaran, mengapa tidak? Masuk dan lihat sendiri. Makhluk jadi-jadian. Kakak Ling Chuan, kamu sudah sibuk seharian, istirahat dulu ya. Ini aku buat sendiri, minuman kesukaanmu, cobalah, apa rasanya enak? Ini obat perangsang terkuat, asalkan kakak Ling Chuan minum sop biji teratai ini. Malam ini pasti berhasil. Baiklah, kamu sudah bekerja keras. Jenderal, Nyanyang yang digigit ular berbisa. Apa? Kak Ling Chuan. Bagaimana? Jenderal. Langkah pertama sudah selesai. Selanjutnya, Langkah kedua adalah membuat pria merasa sangat kasihan. Yan Er mengira tidak akan bertemu jenderal lagi. Kak Ling Chuan, jangan. Bagaimana? Ada sedikit membaik? Apa yang terjadi? Aku juga tidak tahu. Tadi aku sedang tidur, tiba-tiba merasa sakit di pergelangan kaki. Baru sadar digigit ular berbisa. Ular itu kini tidak tahu di mana. Jenderal, kamu harus percaya padaku. Ada ular berbisa di rumah ini? Lolos lagi. Oh ya, di mana Cui Er? Mengapa dia belum terlihat? General. Jenderal, aku menemukan pelayan mencurigakan di halaman. Pelayan, apakah dia? Bawa ke sini. Cui Er. Qin Yao, bagaimana bisa pelayanmu ada di sini? Jelaskan baik-baik apa yang terjadi. Monster, dia monster. Aku melihatnya melukis kulit manusia dan wajahnya berubah jadi rubah. Dia bukan manusia. Cui Er gadis ini memang cerdik. Cui Er memang sering bicara hal aneh, seperti ada hantu. Dia pasti merasa ada yang salah dengan wanita ini, makanya datang diam-diam tengah malam. Mungkin saja dia rubah jadi-jadiannya mencuri energi manusia. Jenderal, bukan saya. Jenderal, saya tadi menemukan benda-benda ini di halaman. Menurut pemahaman saya, karung ular hanya ada di pasar timur. Pasti ada yang bawa masuk. Kamu pernah bilang padaku. Tukang masak di istana membuat kantung ular yang sangat lezat.
Punya pelayan perempuan, tinggal di pasar timur. Cari ular untuk hidup. Kadang mengirimkan hasil buruan ke rumah. Itu dia kan. Apalagi yang mau kamu katakan sekarang? Malah memfitnah orang lain sebagai iblis. King Yao, kapan hatimu jadi begitu kejam? Aku tidak tahu, Kak Ling Chuan, percayalah. Dia benar-benar makhluk jahat. Jenderal, aku melihat dia memang monster. Merusak tuan, memutarbalikkan fakta, begitu jahat, mengapa harus dipertahankan? Syarat keluar, pukul 50 kali dan usir keluar dari rumah jenderal. Aku tidak berbohong, Nona. Selamatkan aku, Nona. Kak Ling Chuan, bagaimana kau bisa lakukan? Hari ini, aku juga tidak menyelidiki lebih lanjut demi nama keluarga Yu. Jika kau terus membuat masalah, aku tidak keberatan mengirimmu kembali ke rumah keluarga Yu untuk merenung baik-baik. Kau pikir ini menang? Tunggu sampai Kak Ling Chuan pergi, aku masih punya kesempatan untuk bertindak. Jenderal. Mulai hari ini, Nyonya yang tinggal di halaman saya. Lihat saja siapa yang berani menyakiti orang sembarangan. Pria ini menarik. Kokak Ling Chuan. Tenang saja. Di halaman saya, tak ada yang akan mengganggumu lagi. Istirahatlah dengan baik. Jenderal. Kau jatuh cinta. Jika benar seperti kata jenderal, tak peduli pada Yan Er. Mengapa tadi jenderal tanpa ragu menyedot racun untuk Yan Er? Jangan bilang soal tanggung jawab. Tak ada pria yang akan mempertaruhkan nyawa untuk selir. Jenderal sudah berperasaan. Mengapa tidak mau menerima Yana? Bahkan Tuan Yu berkata, pria memiliki 3 atau 4 istri adalah wajar. Melakukan hal semacam itu Juga seharusnya adalah suatu hal yang masuk akal. Aku sudah bilang. Tidak akan melanggar wasiat leluhur ketiga kali demi kamu. Jika kamu semakin berlebihan. Aku akan mengusir kamu keluar dari rumah. Maafkan aku. Asap enjur batas. Apa ajaran leluhur, apa prinsipnya? Jika kau tegas dalam benar dan salah, bagaimana bisa membiarkan ibu dan anak perempuan itu mencelakai tuanku sampai mati? Pria memang munafik. Apa yang kau katakan Kakak Ling Chuan tidak mau bertemu denganku? Kakak Ling Chuan tidak mau. Jenderal bilang, beberapa hari biarkan sendiri di halaman untuk introspeksi. Dia sibuk dengan urusan. Tidak akan datang untuk menenangkan Anda. Kakak Ling Chuan tidak memperlakukan aku begini. Semua salah wanita itu. Tidak bisa, aku harus merebut kembali hati Kakak Ling Chuan. Huan Er, di mana serulingku? Seruling dari Kakak Ling Chuan. Dia paling menghargai kenangan lama. Melihatnya pasti ingat kebaikanku. Segera cari tahu. Jadwal Kakak Ling Chuan besok. Aku membuat pertemuan tak terduga. Baik. Lakukan sesuai kataku. Aku jalan sendiri. Tidak perlu ikuti. Nona, jenderal datang. Kak Ling Chuan, aku beberapa hari ini belajar lagu baru dari guru. Biar aku tiup untukmu. HM. Lagu ini benar-benar enak didengar. Kalau Kak Ling Chuan suka, aku akan meniup lagu ini untukmu seumur hidup. King Yao. Kak Ling Chuan. Maaf.
King Yao hanya ingin keluar untuk menenangkan diri. Akhir-akhir ini aku sibuk, jadi wajar kalau kamu merasa kesal. Kak Ling Chuan, ini salah King Yao. King Yao tidak seharusnya membuatmu marah. Sudahlah. Semua sudah berlalu. Mari kita jalani hari-hari ke depan dengan baik. Sudah makan? Ayo, aku temani makan. Ternyata Kak Ling Chuan masih peduli padaku. Siapa yang bermain kecapi? Kak Ling Chuan. Kenapa dia lagi? Kak Ling Chuan, bukankah janji dengan King Yao makan bersama? Apa kamu mau tinggalkan King Yao lagi? Ayo pergi. Yan R. Kakak Ling Chuan. Yan R. Yan R. Kakak Ling Chuan. Dia sengaja bersikap begitu untuk menarik perhatianmu. Jangan terjebak. Dia demam. Cepat panggil dokter. Yan R. Yan Ea. Kakak Ling Chuan. Kakak Ling Chuan. Berpura-pura cukup bagus. Aku tidak percaya kamu benar-benar sakit. Kepada Jenderal. Bibian ini karena racun sebelumnya belum bersih ditambah beberapa hari ini terlalu sedih sehingga tertular flu. Nanti berikan resep obat. Rawat dengan baik beberapa hari ini. Ternyata benar-benar sakit. Terima kasih, dokter. Kakak Ling Chuan, bukankah kamu bilang... Hari ini biarlah berlalu. Lain kali. Tapi, King Yao. Hari ini aku sibuk pekerjaan, tidak bisa memikirkan rumah. Setelah waktu, aku akan mengimbangimu dengan baik. Kamu tak usah terlalu berhati-hati. Saya sudah berjanji pada ayah mertua. Tentu akan saya lakukan. Baiklah, saya pergi dulu. Kalau kamu tidak ada apa-apa, kamu cepat pulang dan istirahatlah. ternyata kamu pura-pura pingsan. Kamu pura-pura pingsan. Kamu ini akan memberitahu Kak Ling. Kamu pergi saja. Waktu itu saya akan mengatakan kepada dia bahwa kamu melihat dia pergi dan membangunkan saya. Menurutmu dia akan percaya kamu? Atau percaya saya? Kamu. Kau pikir sudah menang? Kamu tidak akan senang untuk waktu lama. Benarkah? Saya rasa peluang memenang tidak banyak lagi. Kalau tidak, kamu tidak akan berada di sini bertengkar dengan saya. Kamu tunggu saja. Bibi harus minum obat. Dia masih tidak mau minum obat. Bibi Yen Bilong. Ingin Anda memberinya obat. Kalau tidak, meskipun sakit sampai mati, tetap tidak akan minum. Biarkan dia mati. Saya akan pergi dan segera kembali. Jenderal kali ini pasti sudah kalah. Apakah kamu pikir aku tidak akan membunuhmu? Mengancamku dengan minum racun. Kamu pikir aku akan merasa lunak? Benarkah? Lalu, Jenderal, kenapa kamu tahu aku sengaja sakit, tapi tidak membongkarku? Jenderal, Nyonya Yen meminta 1 tong besar air dingin. Sepertinya ingin menarik perhatianmu dengan berpura-pura sakit. Biarkan dia bertingkah sesukanya.
Jenderal. Yan Er hanya ingin bersamamu. Mengalami tinta yang menggebu. Jenderal, kenapa engkau tak mau menerimaku? Apa ajaran leluhur itu begitu penting? Kau terus bicara soal cinta. Tapi apa kau benar mengerti cinta? Kau mempermainkan hidup. Sangat mahir dalam mempermainkan perasaan. Bagaimana aku tahu aku bukan salah satu mangsamu? Kamu benar. Aku terpikat padamu. Tapi aku tidak mau wanita yang tidak menghargai diri. Jadi, Jenderal, bagaimana kalau kita bertaruh lagi? Sudah sampai langkah terakhir, yaitu bertaruh 3 hari. Jika setelah 3 hari, Jenderal masih belum mengubah pikiran, biarkan dia pergi dari rumah Jenderal. Mulai sekarang, jaraknya jauh. Aku dan Jenderal jalani jalan kita masing-masing. Tidak akan pernah bertemu lagi seumur hidup. Mainkan hatimu. Apa yang kamu, Kakak Ling Chuan malah menghibur wanita itu untuk minum obat? Kenapa? Apa daya tarik wanita itu? Nona, Bagaimana kalau mencari beberapa orang? Langsung serahkan dia. bodoh. Dia tinggal di rumah Kakak Ling Chuan. Kemampuan Kakak Ling Chuan, orang kita belum masuk ketahuan. Apa kamu mau mencelakakan aku? Tapi kamu mengingatkan aku. Kalau cara kasar tidak berhasil, kita coba cara halus. Yang sebelumnya kita beri ke si buruk rupa. Ada tidak? Maksud Nona. Cantik itu racun mematikan dari selatan. Dulu aku cuma pakai sedikit, bisa merusak wajah jelek itu. Tidak berwarna dan tidak berasa. Dokter biasa tidak bisa menemukan masalah apapun. Hanya akan mengira dia sakit mendadak. Saat merusak wajahnya, ingin lihat apa lagi yang dia bisa lakukan. Mendekati Kakak Ling Chuanku. Ayo sini. Saudarian. Sebelumnya sempit hati. Aku melakukan beberapa kesalahan padamu. Jadilah orang yang besar hati dan jangan pikirkan itu. Kakak Ling Chuan, jangan salahkan King Yao Ju. Aku janji tidak akan melakukan kesalahan seperti sebelumnya lagi. Bagus kalau kamu berpikir begitu. Yan Er juga punya kesalahan sebelumnya. Semoga kakak tidak menyalahkan Yan Er, tentu saja tidak. Hari ini kita tersenyum dan melupakan dendam. Aku dapat sarang burung terbaik baru-baru ini. Ini adalah produk kecantikan terbaik, sangat baik untuk wanita. Saya sengaja mengajak adik untuk mencobanya bersama-sama. Terima kasih, kakak. Segera berfungsi menyentuh bibir. Biarkan Kakak Ling Chuan melihat sendiri wajah jelekmu yang hancur. Lihat nanti, apa yang bisa kamu andalkan untuk bersaing denganku. Kakak. Wajahmu kenapa? Nona, wajahmu. Wajahku, kenapa bisa begini? Kenapa bisa begini? King Yao. Panggil dokter. Dokter biasa mungkin tidak cukup. Aku ingat putri besar keluarga Yu seperti kakak. Tiba-tiba terserang penyakit rusak wajah. Kakak tidak sedang mengalami penyakit yang sama seperti putri besar Yu kan? Kebetulan aku dengar tabib terkenal, Cui sedang berada di kota. Kenapa tidak datang lihat? Kamu benar. Panggil dokter terbaik. Seseorang datang. Panggil dokter terbaik tidak. Aku. Ini bukan penyakit parah, ini adalah alergi serbuk bunga. Ya, Nona punya penyakit lama. Setiap musim, mendengar serbuk bunga tertentu, mudah muncul, istirahat beberapa hari sembuh. Benarkah? Kak Ling Chuan, ini soal penampilanku. Bagaimana mungkin aku membohong? Lagi pula, aku tidak ingin orang lain melihatku seperti... Baiklah. Aku akan meminta seseorang mengambilkan obat alergi serbuk sari. Aku antar kamu kembali ke kamar dulu. Tunggu bentar.
Mungkin aku. Makan sesuatu yang bikin sakit perut. Tak apa aku. Adalah kamu yang menaruh obat di sarang burung waletku. Kakak. Apa yang kamu katakan? Benda ini ditawarkan padaku, diantarkan pembantu kamu. Mana mungkin punya kemampuan itu sebelum terjadi? Selain kamu, siapa lagi? King Yao, hari ini kamu mengundang kami. Ingin berdamai adalah kamu. Orang yang tidak mengakui juga kamu. Apa maksudmu sebenarnya? Aku. Sudah cukup. Jika tidak ada hal lain, kami akan pergi. Makan ini tunggu niat baik, baru kita lanjutkan. Kakak Ling Chuan. Sampah, aku butuh kamu. Bikin aku malu di depan Kak Ling Chuan. Aku juga gak tahu kenapa bisa begini padahal aku sudah taruh racun di mangkuk sarang burungnya, aku gak tahu kenapa jadinya begini. Nona. Berani kamu ngelak? Apa mungkin aku yang kasih racun buat diriku sendiri? Kamu pelayan tidak berguna, besok aku akan jual kamu. Aku punya satu cara lain. Pasti bisa nebus kesalahan. Katakan. Aku pikir yang terpenting sekarang adalah merebut kembali hati jenderal. Selama Nona bisa mengandung anak jenderal, wanita itu tidak perlu dikhawatirkan. Kebetulan pelayan di rumah jenderal, M.A. Kuan, menyukaiku. Dia bisa membantu kita melakukan beberapa hal. Ide bagus, lakukan sesuai rencanamu. Ingat ini. Jika tidak berhasil, aku akan mengirimmu ke kuburan massal. Kau bisa berteman dengan si jelek itu. Aku pasti tidak akan mengecewakan. Aku tadi bingung mencari kesempatan. Orang bodoh ini malah memberikan kesempatan dengan sendirinya. Tepat sekali. Kita sudah memancing begitu lama. Saatnya untuk menariknya. Ini adalah obat perangsang yang paling ampuh. Tuangkan saja ke dalam bak mandi saat jenderal mandi. Tapi jika jenderal tahu hal ini, Apa yang kau takutkan? Nona kami istri jenderal karena pernikahan. Ini adalah hubungan cinta mereka berdua. Setelah itu, dia akan bisa mengandung anak. Tidak hanya Anda tidak bersalah, bahkan malah bisa dapat penghargaan besar. Dan tentang kita berdua. Mungkin kalau Nona senang, dia bisa mengaturnya sekaligus. oke, aku tahu. Jangan lupa alihkan perhatian penjaga agar biar putriku masuk ke dalam. Jenderal, air siap. Keluar, jangan biarkan masuk tanpa alasan. Baik. Kenapa belum datang juga? Kamu sedang menunggu siapa? Kenapa aku tiba-tiba merasa gerah? Ada yang salah dengan air ini. Jenderal sedang memikirkan siapa. Kamu yang mengotak-atik airnya. Kamu bicara apa, jenderal? Aku menggoda pria. Tapi tak pernah pakai cara licik begitu. Sebaliknya. Aku datang untuk menyelamatkanmu. Apa yang kamu lakukan? Jenderal terkena obat kuat. Mau menetralisirnya. Tidak ada cara lain. Jenderal bersabarlah. Sebentar lagi, akan baik-baik saja.
Nona sungguh cantik. Saat jenderal melihat Nona, pasti akan terpikat. Cepat pergi, aku tidak sabar bertemu Kak Ling Chuan. Ada apa dengan semua kuda ini? Bukannya dipesan agar meninggalkan pintu terbuka. Nona, Waktunya tidak bisa menunggu. Jangan khawatir Nona, saya punya cara. Nona, Tidak baik. Apa yang kamu berikan padaku? Aku sudah melihat banyak hal, tapi baru kali ini melihat pria sekeras kepala kamu. Tenang saja, Phil itu adalah penawar. Aku menyerah. 3 hari sudah berlalu. Aku terima kekalahan ini. Hati yang benar dalam berjudi. Bukan hanya terus memaksa. Besok pagi, aku akan meninggalkan kediaman jenderal. Tapi mundur untuk maju. Bertahan untuk menyerang. Tenang saja. Mulai sekarang aku tidak akan mengganggumu lagi. Dan sekarang jelas sekali. Aku menang taruhan. Kau yang tidak tahu malu, akan kubunuh. Kak Ling Chuan, kenapa kau masih melindunginya? Bukankah kau lupa janjimu pada ayahku? Nyonya, Anda salah paham. Melihat seseorang meracuni jenderal. Jadi aku membantu jenderal keluar dari masalah. Ibu, kenapa malam-malam datang ke sini dengan pakaian seperti ini? Apa mungkin? Obat dari ibu? King Yao, apa yang sebenarnya ingin kamu lakukan? Ling Chuan kakak, apa aku mau lakukan? Masih belum tahu? Kalau kamu enggan bersama aku tidak memilih cara ini. Apa yang dibicarakan pelayan tentang aku di rumah ini? Mereka bilang aku istri jenderal tidak berguna. Bahkan tidak sepopuler wanita hina ini. Kak Ling Chuan, akulah istri sah kamu yang resmi. Keluarga Ling menjunjung tinggi telah melanggar janji demi wanita hina ini. Ingin memanjakan selir dan mengabaikan istri? Hari ini, demi nama baik keluarga Ling, harus bersamaku malam ini. Nyonya, Selalu bilang demi keluarga Ling. Lalu kenapa pakai obat terlarang dari Jepang? apa yang kamu bilang? Obat terlarang dari Jepang. Sifat obat di pemandian ini kuat. Tidak seperti barang dari negeri kita. Aku pernah dengar, ada obat dari Jepang yang sangat kuat untuk menggairahkan, tapi jika berlebihan bisa mematikan. Dan obat ini hanya bisa dibuat oleh kerajaan Jepang. Dari mana Nyonya mendapatkannya? Nona, datang lagi beli obat. Dengar-dengar, kamu punya obat kuat yang lagi tren di pasar gelap. Obatnya ada, tapi tentang harga. Nona, saya tidak kekurangan uang. Ini cukup? Tentu cukup. Silakan ambil. Bodoh, kamu kira saya tidak tahu siapa kalian? Kebetulan, saya akan gunakan kalian untuk menyingkirkan Ling Chuan. Masa kami masuk ke tengah-tengah negara ini tinggal menunggu waktu saja? Siapa itu? Seorang wanita muda yang cantik sekali. Apa tersesat? Mau nggak aku yang jagain kamu? Siapa kamu? Obat apa yang baru saja kamu jual ke dia? Saya orang lokal. Saya jual obat terlarang Jepang padanya. Ternyata obat Jepang. Kalau begitu, sebelumnya kamu jual apa lagi ke dia? Bilang. Dari mana obat perangsang di kamar mandi itu? Dibeli dari pedagang obat di pasar gelap. Orang itu sekarang di mana? Di ujung geng kaki lang.
Meng Fei, segera cari dia. Tidak bisa. Jangan biarkan mereka menemukan orang. Masalah akan jadi besar. Kakak Ling Chuan. Masalah ini penting. Segera beritahu keluarga Yu. Beritahu ayah mertua dan ibu mertua segera datang. Qin Yao, kenapa berlutut di sini? Biarkan dia berlutut. Ling Chuan, apa maksudmu? Larut malam, memanggil kami ke sini, membuat Clara berlutut. Ingin mempermalukan keluarga Yu? Ling Xuan. Hari ini, berikan penjelasan masuk akal. Ayah mertua, ibu mertua, jika ini masalah antara dua keluarga kita, aku tidak akan begitu. Tapi Qin Yao berkolusi dengan mata-mata Jepang dan membeli racun dari mereka. Hal ini tidak bisa dianggap enteng. Apa mata-mata Jepang? Tidak. Ayah ibu, aku tidak melakukannya. Qin Yao. Apa yang sebenarnya terjadi? Ibu, ramuan aborsi dijual mata-mata Jepang. Menjual obat terlarang dari Jepang. Ling Chuan kakak laki-laki mengirim untuk Apa yang telah dilakukan tidak bisa disembunyikan. Jenderal sudah memeriksa. Rumah itu kosong, tidak ada orang. Wer Henti? Siapa yang berani menerobos rumah jenderal? kakak Ling Chuan, aku dan Huan Er tidak mengenal mata-mata Jepang itu. Orang itu punya sumber info lain, merasa akan ketahuan lalu melarikan diri. Kami tidak ada hubungan dengan ini. Sebaliknya penipu, aku tidak tahu obat terlarang Jepang, kenapa dia tahu? Menurutku dia yang punya masalah terbesar. Sejak wanita menggoda itu datang memang terjadi banyak hal. Ling Chuan. Awalnya kamu berjanji pada keluarga kami, hari ini beri penjelasan. Kalau tidak, keluarga kami tidak akan diam saja. Di depan ada orang yang mengaku sebagai penjual obat ingin bertemu jenderal. Bawa orang itu masuk. Siapa kamu? Di mana dapat obat terlarang Jepang? Saya orang Jepang, tentu saja bisa dapat obat terlarang dari Jepang. Bagus, akui saja. Tidak. Kak Ling Chuan, aku tidak tahu dia orang Jepang. Aku tidak pernah berniat mencelakaimu. Aku marah padamu karena tidak mau bersamaku, jadi aku suruh pelayan beli obat cinta. Aku benar-benar tidak tahu itu obat terlarang Jepang. Benar tidak, harus tanya dulu biar tahu. Apa kamu kenal orang ini? Apakah mereka tahu kamu jual obat terlarang Jepang? Aku mengenalnya. Dia tidak kenal aku. Aku sengaja jual obat terlarang Jepang sebagai obat cinta padanya. Tujuannya. Un truc Merakuni Ling Xuan. Lihat kan, Kak Ling Chuan, aku ditipu mereka. Tapi, Dia juga beli obat merugikan lainnya dari saya. Seperti racun yang menghancurkan kecantikan, Meiren Duo. Fon. Kebenaran akan terungkap, senang kan? Apa itu Meiren Duo? Apa yang menghancurkan APA maksudnya. Kapan beli dari kalian? Meiren Duo tak berwarna dan tak berasa. Setelah diminum, akan membuat wajah wanita bersisik merah. Jika tidak minum penawar dalam 3 hari, akan bernanah dan membusuk. Sudah tak bisa disembuhkan. Wajonye Feyen. Karena kamu bukan ayah, aku tidak ada yang mencemarkan namaku. Dia pernah membeli obat dari saya 2 kali. Sekali 4 tahun lalu dan sekali beberapa hari yang lalu. Namun, kedua kalinya dia membeli obat penawar dari racun Meiren. Ternyata beberapa hari yang lalu, penyakit nyonya bukan alergi serbuk bunga, tetapi ingin mencelakai saya. Kalau bukan pelayan ini yang salah memberi obat, sekarang saya sudah seperti nona besar keluarga Yu. Wajah akan rusak. Kamu bohong, aku tidak. Sampai sekarang kamu masih membela diri. Bawa pergi. Feiyan, dia kan kakak kandungmu. Bagaimana bisa kamu lakukan hal yang begitu kejam? Melahirkan anak tidak tahu malu yang menghancurkan reputasi keluarga seperti kamu? Ayah, saya benar-benar Sekarang bukti sudah jelas, masih belum mau berkata jujur. Tuan mertua, Qin Yao memang bersalah. Tapi semua itu karena Feiyan menindas Qin Yao. Kalian bertahun-tahun di luar dan tidak tahu urusan rumah. Bagaimana bisa tahu anak itu bagaimana dia menyiksa Qin Yao kita? Itu belum seberapa. Dia bahkan secara diam-diam berhubungan dengan pria lain meskipun sudah berjanji dengan keluarga Ling. Qin Yao marah karena reputasi keluarga tercemar, impulsif dan melakukan kesalahan. saya lihat Yu yang berselingkuh dengan pria lain. Tidak tahan melihat kakak Ling Chuan dibodohi wanita jahat itu, makanya saya bertindak. Sampai saat ini, Mereka masih ingin mencemarkan nama baik Tuan. Apa yang disebut kaburnya putri keluarga Yu dengan pria lain?
Selalu hanya kata dari pihak kalian. Siapa tahu putri keluarga Yu. Apakah kalian sudah membunuhnya? Kenapa dia marah seperti ini? Apakah dia mengenal putri keluarga Yu? Tentu saja aku punya bukti. Untungnya aku sudah siap dan menyimpannya selama bertahun-tahun. Ini adalah surat cinta yang ditulis Yu Feiyan dan kekasihnya. Tidak. Tidak mungkin, majikan bersamaku setiap hari. Mana mungkin dia punya kekasih? Ini adalah. Tulis seperti yang aku bilang. Tidak mau menulis, ya? Maka tangan ini juga tidak ada gunanya. Aku menulis. Berani sekali mencemarkan tuanku. Tidak termaafkan Yan Er. Maaf, aku hanya penasaran. Hal ini masih perlu diputuskan nanti. Aku akan mengirim orang untuk mencari jejak Nona Yu, tunggu sampai dia kembali berbicara lagi. Sedangkan King Yao meskipun tidak membunuh, tapi bukti racunnya sudah jelas. Dan melibatkan negara Wa dengan serius. Biar Nona Yu menyerah pada hubungan ini. Keluarga Lingku tidak akan membutuhkan tuan yang jahat. Apa maksudnya? Jangan bilang mau batal nikah. Tidak boleh, Kak Ling Chuan. Aku buat kesalahan kecil. Kenapa kamu mau ceraikan aku? Apa kamu mau aku memberi jalan untuk perempuan rendah ini? Apa kamu Benar-benar jatuh cinta pada perempuan ini? Ayah mertua, ibu mertua, tidak ada kejadian hari ini. Besok pun aku akan datang meminta maaf. Ling Chuan sudah sangat mencintai perempuan ini. Tak bisa memikirkan hal lain. Semoga ayah mertua dan ibu mertua bisa memaafkan. Meski menantang seluruh dunia, pernikahan ini harus dibatalkan oleh Ling Chuan. tidak, Ling Chuan? Aku tahu aku salah. Aku tahu. Jangan usir aku. Kamu boleh mencintai siapa saja, asalkan tetap menjagaku. Aku, Ling Chuan, bertanggung jawab atas perbuatanku. Melanggar tata nenek moyang, cinta tetap cinta. Tidak akan terus dalam kesalahan. Sepanjang hidupku. Hanya dia yang cukup. Kak Ling Chuan, kenapa kamu begini? Semuanya gara-gara wanita jalang ini. Aku akan membunuhmu. Lihat bagaimana kau berani goda Kak Ling Chuanku lagi. Berhenti, King Yao. PAK. Ayah. Kenapa kamu memukulku? Kamu juga tidak suka padaku. Kamu bajingan. Kehormatan keluarga Yu. Semua dirusak olehmu, si bodoh. Meskipun Ling Chuan tidak menceraikan, Aku tetap membatalkan pernikahan ini hari ini, Tuan. ini semua karena kau manja padanya. Sekarang dia terlibat dengan mata-mata negara asing. Meskipun Ling Chuan tidak peduli, aku tetap akan mengurungmu untuk selidiki kalian. Kurung nona kedua dan awasi baik-baik. Terima kasih, ayah mertua, atas persetujuan. Saya akan mengantarkan surat perpisahan secara pribadi kepada Anda besok, jadi jangan kembalikan hadiahnya. Anggap saja sebagai permintaan maaf saya. Kau telah meninggang person keluarga Yu. Apa kau tidak takut kau akan menyesal nanti? Aku, Ling Chuan, tidak akan pernah menyesali apapun. Siapa kau? Mengapa berpikir pernah melihat wajah ini sebelumnya? Aku iblis yang menghisap darah manusia. Apa yang kau inginkan, Jenderal? Kalau begitu hisaplah aku sampai kering. Aku senang mati untukmu.
Beraninya kau menghentikan. Guru memerintahkan saya menghentikan Anda. Nona kedua tidak boleh keluar dari kamar. Bagus, kalian hebat sekali. Buka pintu. Keterlaluan. Sekarang kalian bahkan tidak mendengarkan aku. Apakah ingin membuat putriku kelaparan? Tidak berani. Ibu, Anakku, jangan buat ulah lagi. Hari ini Ling Chuan sendiri mengirim surat cerai ke rumah. Untungnya kalian tidak menghabiskan malam bersama, jadi yang baik juga dapat kebenaran, benar-benar tidak terlibat bersamamu. Kalau tidak sesederhana hari ini menjadi tahanan rumah saja. tidak. Saya tidak senang dan tidak akan membiarkan wanita jalang tidak dikenal memanfaatkan saya. Bahkan jika aku tidak mengerti. Aku tidak bisa membiarkan dia mendapatkannya. APA kau percaya dia orang tak dikenal? Ibu, apa maksudmu? Aku tidak percaya ada dua orang di dunia ini yang sangat mirip, yang tahu segalanya, yang bisa mempermainkan hati dan pikiran orang. Itu bukan sesuatu yang bisa dilakukan oleh manusia biasa. Ibu, Apa kau bilang si jelek itu sudah kembali? Haruskah kita mengirim seseorang ke kuburan massal untuk mencari tahu? General. Diatur mengangkat Yan Yinyang jadi istri utama. Terima kasih atas kerjanya. Juga, Jenderal. Gerombolan perampok hampir selesai diperiksa, besok diserahkan ke Departemen Hukum. Namun bawahan menemukan sesuatu yang aneh dari mereka. Apa itu? Ini adalah benda kenangan yang saya berikan kepada Nona Yu saat saya kecil. Mereka mendapatkannya dari mana? Bicaralah. Bagaimana tahu pemilik batu giok ini? Tuan Jenderal, bukankah Anda sudah membawa pemiliknya? Mengapa bertanya lagi? Maksudmu? Liontin kecil ini didapat dari wanita cantik itu, yang kecil, sepertinya di kuburan massal, dalam peti mati. Bertemu dengan wanita. Apakah Yan Er itu dia? Pantas saja, aku selalu merasa familiar. Tidak, bukan begitu. Jika Yu Paiyan, mengapa tidak menyatakan identitasnya? Dan bagaimana wajahnya bisa sembuh, juga mengapa sendirian di kuburan massal? Jenderal. Tangkap orang ini segera. Bawa dia ke tahanan. Selain itu, panggil orang yang melayani Nona Jade sebelumnya. Ada yang ingin kutanyakan pada. Tidak ada orang lain yang boleh tahu. ada apa? Mayatnya hilang. Tidak mungkin. Tidak, aku telah membuangnya di kuburan massal dengan rubah mati. Benarkah dia kembali? Itu Nona besar. Nona besar kembali menuntut nyawa. Kenapa gemetaran? Meski hantu datang menuntut nyawa, kita tidak bisa dikalahkan. Apa yang harus ditakuti dari yang mati? Tapi kalau ibu jadi hantu, apa ada cara menghadapinya? Untuk mengatasi kejahatan, tentu harus pakai cara mengatasi kejahatan. Tenang saja, ibu kenal seorang pemimpin yang hebat. Kali ini aku akan membuatnya takut setengah mati. Saya ingat dengan jelas, di belakang bahu kiri Nona besar ada tahi lalat merah kecil. Jenderal lelah tidak? Mau Yaner pijatkan? Jenderal lelah tidak? Mau Yaner pijatkan? Persis seperti itu. Ada cara lain yang bikin lebih rileks. Biarkan masuk Kak Ling Chuan. Kak Ling Chuan. Tampaknya mantan nyonya masih belum rela. Tidak apa-apa, aku di sini. Coba lihat. Nona kedua, suruh mas. Tolong jangan mempersulit saya, Jenderal tidak akan menemui Anda. Apa yang kalian ributkan? Kurang ajar. Siapa yang menyuruhmu mengambil keputusan sendiri? Apakah kau juga mengabaikan kata-kataku? Ayah, kami bukan datang untuk keributan. Kami datang mengungkap wujud asli iblis ini. Iblis jahat. Tuan.
Kalian ditipu olehnya. Orang terhormat meramalkan gadis dirasuki iblis. Dia yang berencana jahat dan ingin mencelakai. Singukua ora dandanya. Betul sekali, gadis ini pasti iblis tak diragukan lagi. Gadis ini pasti iblis tak diragukan lagi. Apa kalian omong kosong? Kami serius. Apakah kamu lupa? 3 orang mati di depan rumah kami dulu terlihat energinya habis disedot, jelas bukan manusia. Xiao Cui pernah menyatakan dia monster. Masih ketakutan dan tidak sadar sepenuhnya. Aku dengar anak yatim dibawa kembali oleh Jenderal Ling dari Gunung Yunmeng, yang pemakamannya sering mendengar kejadian aneh. Sulit dikatakan. Dia lahir dari tempat. Kuburan massal, kebetulan sekali. Hanya orang yang lemah, ilmu dangkal. Berani melawan aku. Nona Yu kedua. Aku tahu kau membenciku. Tapi tak perlu menghina aku begitu rupa, meski aku iblis. Aku tak ada dendam dengan Nona Yu kedua. Kenapa aku harus bersusah payah menyerangmu? Atau mungkin, Kamu tahu telah melakukan sesuatu yang jahat. Hal yang membuat manusia dan kamu, tanpa moralitas, masih bicara prinsip? Kak Ling Chuan, percaya apa aku katakan. Master akan mengusir setan. Coba, dan kamu. Untuk tahu setan atau tidak, biarkan coba dan kamu akan tahu. Kalian tidak perlu memaksa jenderal. Aku. Bersedia bayarkan Master mengusir setan. Yan Er. Yan Er juga takut omongan orang. Bahkan untuk jenderal. Yan Er juga bersedia mencoba. Sampai sekarang masih bisa dari jauh. Kamu masih bisa tertawa? Yang mulia, apakah kamu yakin? Tenang, cuma masalah sepele ini, hari ini pasti bisa diselesaikan. Baiklah, itu terserah padamu. Ternyata hanya rubah iblis. Kamu cukup pintar memilih rupa yang bagus, meskipun hanya untuk sedikit. Kemampuan menggoda pria saja. Saranku, sebaiknya kamu menyerah saja. Aku mungkin bisa mempertimbangkan untuk meninggalkan sedikit jiwa untukmu. Nada bicara Tuan terasa begitu cemburu. Jangan-jangan kamu cemburu pada jenderal keluargaku? Tapi orang bodoh sepertimu, meskipun membunuhku, aku tidak ingin melihatmu sedetik pun. Berani sekali makhluk jahat, berani dan sombong meskipun sudah di ujung maut. Apa yang ada di dalam? Ini air suci bercampur air kencing anak kecil, cukup disiramkan sedikit. Dapat membuat seni iblis ini menunjukkan wujud aslinya. Bukan mengusir setan, ini penghinaan. Biarlah dia melakukannya, jenderal. Tapi jika tidak ada tanggapan. Apa yang akan Anda lakukan, Yang Mulia? Jika tidak ada tanggapan, saya akan minum semua air kencing suci ini. Ki yang Anda katakan. Kenapa tidak menunjukkan wujud aslinya? Tidak. Tidak mungkin. Air suci ini bisa membuat siluman mengungkapkan wujudnya. Bagaimana mungkin kamu tidak terpengaruh sama sekali? Karena dia sama sekali bukan makhluk jahat. Yang Mulia. Sekarang saatnya memenuhi janjimu. Kenapa? Semua mendengar itu. Ingin mengingkari janji. Menggunakan ilusi, sudah cukup belum? Cepat pergi dari sini. Ling Chuan, bicara begitu? Saya senior kamu. Keluarga Ling punya aturan. Senior yang tak ramah, tidak dihormati. Kamu. Ling Chuan kakak, kami tidak berbohong. Dia nona kedua Ruoyu. Kalau bicara buruk tentang istriku lagi. Jangan salahkan aku karena tak hormat. Ling Chuan kakak. Maksudmu? Kamu mau menjadikannya istri? Urusan rumah jenderal tidak perlu. Nona Yu yang kedua ikut campur. Kukap. Tidak cukup mempermalukan? Cepat pergi dari sini. Tunggu saja. Suatu hari, akan bongkar wajah aslimu, Ayo pergi. Cepat kembali. Maklak jahat. Hari ini kamu beruntung.
Suatu hari nanti, aku pasti akan menangkapmu. Kamu bilang apa? Dia itu siluman rubah. Xiao Tian, makhluk terkutuk. Apakah itu dia? Qing Yao, kamu kenal makhluk itu? Bu, apa ibu lupa? Si jelek itu dulu pernah memelihara rubah bak, tak sengaja membunuhnya. Lalu pasti itu memasuki tubuh jelek. Kembali untuk membalas dendam, hanya rubah saja. Lebih baik daripada setan gentayangan kembali. Tapi yang mulia, bukankah Anda bilang hari ini bisa mengalahkan siluman? Lalu tadi apa? Kalau siluman biasa pasti takkan lepas dari mantraku. Kecuali. Kecuali apa? Kecuali itu adalah siluman ribuan tahun dengan ilmu lebih mendalam dariku. Apa? Siluman ribuan tahun? Bukankah itu lebih hebat dari Anda? Bu, apakah akan mencabut nyawaku? Ibu, Aku tidak mau mati. Ada cara sebenarnya. Apa caranya? Rubah iblis pandai membujuk hati orang. Tapi aku lihat kekuatannya. Gagal melewati ujian. Terkena luka. Makanya sekarang bersembunyi di rumah jenderal ini. Cocok sekali. Jenderal Ling adalah reinkarnasi bintang jenderal, pedangnya bisa mengalahkan iblis. Selama kita bisa meyakinkan dia. Membantu kita melawan Roh Rubah. Kau bicara seolah mudah. Tapi sekarang Kak Ling Chuan tidak percaya padaku. Bagaimana aku bisa meyakinkannya? Tenang saja. Aku punya sesuatu yang dapat membantumu. Nyonya sedang mandi. itu jenderal. Saya masuk melapor. Tidak perlu, pergi dulu. Energi Ling Chuan ternyata sangat bermanfaat bagi saya. Kekuatan saya sudah pulih 70-80%. Setelah beberapa waktu lagi, saya bisa menghadapi uji coba lagi. Siapa? Nyonya, Kenapa kamu keluar? Jenderal mana? Apa katamu? Jenderal pernah mencariku. Dengar dia anak yatim dibawa Jenderal Ling dari Gunung Yunmeng. Di Gunung Yunmeng ada kuburan massal, mungkin dia lari dari sana sebagai roh jahat. Apakah dia bukan manusia? Nona Yu, ini terakhir kali aku membantu Anda. Tenang saja. Pergilah. Siapa itu? Siapa itu? Saudara Ling Chuan. Kenapa kau lagi? Siapa yang mengizinkanmu masuk? Saudara Ling Chuan, jangan cepat keluar. Wanita itu bukan manusia. Dia adalah siluman rubah berusia 1000 tahun. Di mana kau belajar omong kosong seperti itu? Kak Ling Chuan, tahu kau tidak percaya. Aku punya sesuatu yang bisa membuatmu melihat wajah asli siluman rubah itu. Cermin ajaib guru. Cari kesempatan mencerminkan dia. Kau bisa melihat wujud asli siluman rubah itu. Kak Ling Chuan, wanita itu bukan orang baik. Yakin setelah mengetahui kebenarannya, kau akan datang mencariku. Orang ditempatkan di gang kesemek sudah tertangkap. Identitas kita sudah terbongkar. Kabari orang kita. Malam ini bergerak lebih awal. Pastikan untuk membunuh Ling Chuan. Dapatkan peta strategi dinasti Dayong. Siap, ayo pergi. Ling Chuan, kamu sudah curiga padaku. Malam ini, beri kamu kesempatan untuk membunuhku. Meimen.
Kamu rela tidak? Yan Er. Jenderal. Yan Er di sini. Akhir-akhir ini Jenderal sibuk sekali. Tidak sempat melihatku. Benar-benar membuatku kangen. Belakangan ini memang agak sibuk. Tapi bukankah aku datang menemanimu? Benarkah, Jenderal? Tidak ada waktu. Atau sudah bosan dengan saya? Mana mungkin, aku sangat mencintaimu. Aku percaya padamu. Itu pembunuh. Di mana peta militer? Hi. Yan Er, Yan Er. Fon. Pria cuek padamu dan menyebabkanmu mati tragis. Aku mendapatkan hatinya untukmu. Senang enggak? Apa? Wanita jalang itu terluka parah? Bagus. Pasti Kak Ling Chuan yang menyerangnya setelah melihat wajah aslinya. Tidak, Nona. Semalam ada serangan di rumah Jenderal. Istri baru Jenderal yang terluka parah saat melindunginya dari serangan. Dan kabarnya, Jenderal menjaga tempat tidurnya, merawatnya semalaman. Tak membiarkan orang luar mendekat. Kau bilang apa? Nyonya, Nona, Jenderal Ling mengirimkan sesuatu. Ini. Kenapa bisa begini? Kenapa bisa begini? Apa yang sebenarnya terjadi pada Ling Chuan? Aku tak rela. Aku harus tanya padanya. King Yao, ya. Nona Yu, tidak boleh masuk. Bicara dengan Kak Ling Chuan, minggir. Kak Ling Chuan. Keluar sebentar, segera kembali. Pergi, Ling Chuan. Kenapa masih melindungi makhluk itu? Masa kamu belum sadar dia itu? Meskipun begitu, terus kenapa? Kak Ling Chuan, kamu bercanda kan? Dia itu makhluk. Bagaimana kamu bisa suka makhluk seperti itu? Kamu serius nih? Tidak. Tidak mungkin. Sudah gila? Anggap saja aku gila. Jadi mulai sekarang, kamu tak perlu bicara soal ini di depanku. Kak Ling Chuan, kamu terpesona rubah jelmaan itu. Kamu jenderal, calon jenderal besar berpotensi. Orang luar tahu mau menikahi siluman rubah. Tidak peduli siluman atau bukan. Yang ku tahu. Dia adalah istri yang kucintai. Mulai sekarang, tolong ingat selalu hal ini, Nona Yu. Silakan pergi. Kakak Ling Chuan. Kokak Ling Chuan, Nona Yu. Silakan. Yan Er, kamu sebenarnya adalah siluman rubah, atau kasur asap. Jenderal menemukan 3 bulan lalu baru ada orang melihat pelayan rumah Yu mengangkat tubuh perempuan. Pergi ke kuburan liar Gunung Yunmeng. Bagaimanapun juga. Jika kamu ingin nyawaku, maka ambillah. Kenapa? Kenapa dia lebih suka siluman daripada mencintaiku? Apa kurangnya aku dibandingkan dia? Kekuatanku pulih 90%.
bisa melewati malam bulan purnama lancar. Aku bertindak tanpa ragu, melewati cobaan. King Yao, jangan terburu-buru. Ling Chuan. Pastiter persona ole perempuan rubah itu. Yang mulia, apa kamu masih ada cara untuk mengalahkan monster itu? Jangan lupa, hampir semua harta bendaku sudah kutaruh padamu. Kalau gagal menyelesaikan tugas, aku tidak akan memaafkanmu. Sihir jahat rubah itu memang hebat. Ini pertama kali aku bertemu yang begitu sulit dihadapi. Tapi, aku masih punya cara terakhir. Cara apa? Aku punya formasi leluhur. Cukup ambil rambut dari tubuh yang dirasukinya dan pakaian yang dipakainya. Lalu cari waktu saat rubah itu paling lemah. Lalu bawa masuk ke dalam, aku bisa buat dia terlihat aslinya. Dan tak bisa lari kemana-mana. Kenapa kamu ikut denganku? Rambutnya ditemukan. Aku menemukannya. Kita tidak tahu kapan rubah iblis paling lemah. Klan Rubah Iblis. Setiap bulan purnama, kekuatan spiritual mereka terkunci, kemampuan berkurang. Itu kan lusa. Sanggu kebetulan. Hari itu adalah ulang tahun tuan saya. Saya akan undang Ling Chuan dan wanita rubah berkunjung. Ada kesempatan untuk bertindak. Iya. Pejabat dan tokoh terkemuka akan merayakan ulang tahun ayahku. Saat itu, rubah menampakkan diri. Ling Chuan tidak akan bisa melindunginya. Kali ini, wanita jahat itu pasti mati. Iya. Rambut itu telah saya sihir dengan teknik perubahan. Kalau berani membentuk formasi, nanti lihat siapa yang mati, saya atau kamu. General. Besok adalah pesta ulang tahun Yu. Ini adalah undangan dari keluarga Yu yang mengundang Anda dan istri Anda ke perjamuan. Asap. Anda belum sepenuhnya pulih. Akan pergi sendiri besok. Aku akan pergi bersamamu. Aku merasa jauh lebih baik beberapa hari ini. Keluarga Jade memperlakukanmu dengan buruk. Itu sebabnya aku harus pergi. Keluarga Ling dan keluarga Yu berteman lama. Jangan sampai renggang karena aku. Baiklah. Besok kau temani aku pergi. Semoga Tuan Yu berlimpah berkah dan panjang umur. Setiap tahun dapat dirayakan seperti ini. Bagaimana persiapan? Ibu, jangan khawatir. Begitu siluman rubah, dia tak akan keluar hidup-hidup. Bagus sekali. Tunggu setelah wanita itu mati. Minta ayahmu ajukan permohonan pernikahan. Nanti posisi Nyonya Jenderal akan jadi milikmu juga. Terima kasih Ibu, Jenderal Ling, dan Nyonya Jenderal datang. Kakak Ling Chuan. Inilah Nyonya Jenderal Ling yang baru dinikahi. Benar-benar cantik luar biasa. Pantas saja Jenderal Ling rela menyinggung keluarga Yu demi memberinya status istri sah. Belum selesai, aku dengar Jenderal Ling memanjakan wanita cantik ini sampai terdalam hatinya. Dia sangat melindunginya. Sejak Nona Yu kedua menikah, Jenderal Ling tidak memperlakukannya seperti itu. Kakak Ling Chuan, adik Yan. Kau memanggilnya apa? Adik Yan. Adik Yan. Dulu aku kurang bijaksana, berseteru dengan adik Yan. Bahkan mencemarkan nama baikmu sebagai adik Yan, mohon jangan marah. Dia lagi merencanakan apa? Kakak bercanda saja. Kenapa adik harus menyalahkan kakak? Kalau begitu baguslah. Hari ini, saya sudah siapkan posisi terbaik untuk kalian. Ayo ikut saya. Hari ini Yan Er sebenarnya cuma menemani saya. Dia kurang sehat, sebentar lagi akan pulang. Jenderal, saya ingin tetap di sini. Yan Er. Tapi Fang Yi dan Saya percaya. Nona Yu benar-benar minta maaf. Lagipula.
Dengan adanya jenderal di sini, aku percaya Yan Er tidak akan dalam bahaya lagi. Baiklah. Tetap di sampingku. Mari, kita maju untuk memberi salam. Keponakan mengucapkan kepada Paman Yu. Semoga sejahtera dan panjang umur. Saya juga berharap Tuan Yu mendapatkan hari bahagia ini setiap tahun. Segera, dia akan menunjukkan wujud aslinya. Qingyao, wajahmu. Apa? Wajahku. 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 Wajamu. Qingyao, kenapa kamu? Monster. Bukan monster. Aku bukan. Itu dia. Dia adalah siluman rubah. Dia lakukan sesuatu pada wajahku. Pasti dia. Tuan, Qingyao putrimu, dia bukan monster. Wanita ini sebenarnya monster. Naomi, kamu terus-menerus bilang aku monster. Mengusir setan tidak berhasil. Ini dilihat langsung oleh Tuan Yu. Justru anak perempuanmu. Aku dengar bahwa setan itu bisa merasuki tubuh manusia. Anak perempuanmu mungkin sudah diambil alih oleh siluman rubah itu. Menurutku justru kamu yang terpengaruh. Orang-orang. Tangkap siluman ini. Ayah, jangan percaya padanya. Dia punya kekuatan, sengaja memecah belah. Tuan, Anda harus percaya kami. Saya pikir menghadapi siluman rubah saat bulan purnama, ketika dia paling lemah. Namun entah dari mana dia tahu rencana saya dan mengubah Qingyao. Dia adalah siluman rubah yang sebenarnya. Tuan Yu. Siluman rubah paling pandai mempengaruhi. Nyonya Yu jelas sudah kehilangan kemampuan membedakan. Anda adalah pilar pemerintahan. Jangan biarkan siluman jahat ini merusak dunia. Saya putri kandung Anda, King Yu. Percayalah pada saya. Jika membiarkan siluman rubah pergi, akan menjadi bahaya bagi orang-orang. Nona Yu kejam, serigala dengan hati emas. Dia mampu membunuh adiknya sendiri. Lalu suatu hari, dia akan mampu membunuh ibu dan ayahnya. Jika kita membiarkan dia pergi, ini hanya akan bertambah. Itu omong kosong. Jalang jelek itu yang pantas mati. Tidak. Apa yang kamu bilang? Tidak. Yu Feiyan sudah mati. Kamu yang membunuhnya. Apa? Kamu membunuh Fian. Apa? Nona Yu tidak pernah kabur dengan pria. Dibunuh oleh Nona Yu kedua. Nona Yu dulu anggun, mana mungkin merusak nama keluarga. Ternyata dikhianati oleh adik sendiri. Sedih sekali sudah meninggal masih harus difitnah seperti ini. Saya pikir Nona Yu adalah pasangan yang cocok untuk Jenderal Ling, tapi dia adalah sampah yang berhati ular, dan kita semua malu padanya. Semua sudah berakhir. Semuanya sudah berakhir. Percayalah ayahku, aku benar-benar tidak melakukannya. Saudara Ling Chuan. Itu benar. Aku membunuhnya. Lalu kenapa? Dia pantas mati. Sejak kecil, aku bekerja lebih keras dan lebih populer, jadi bagaimana mungkin dia bertunangan dengan kakak Ling Chuan ketika dia membunuh ibunya? Kamu belum juga menyesal sampai sekarang. Tentu saja. Kalian memanjakan aku. Apa maksudmu? Kamu. Sok berbicara tentang kebajikan dan kejujuran, tapi sebenarnya sangat munafik. Sejak gadis rusak wajahnya, kamu merasa dia memalukan keluargamu. Tak pernah menjenguknya di belakang rumah. Juga tak pernah mencari tahu alasan wajahnya rusak. Itu sebabnya aku bisa lolos dengan membunuhnya.
Dan kau, sebagai tunanganku, kau tidak mengirimiku surat selama bertahun-tahun, dan kau sama sekali tidak peduli padaku. Itu benar. 3 tahun yang lalu. Bukan aku yang menyelamatkanmu, tapi pria jelek itu. Bagaimana aku bisa gagal? Tidak baik. Kamu bilang apa? Siapa sangka? Sampai sekarang masih belum sadar. Tidak pernah berpikir untuk mencari tahu. Kamu dan kalian semua. Aku sebarkan sedikit gosip. Kalian menyebarkannya lebih jauh. Tak pernah memeriksa kebenarannya, tak ada yang membela si jelek itu. Apa yang kukatakan, dipercaya begitu saja. Kalian sama saja seperti hewan yang berpikiran sempit. Jangan kira aku nggak tahu siapa kamu. Kamu itu peliharaan jelek si monster itu. Menduduki tubuhnya dan kembali untuk balas dendam. Sayangnya kamu nggak akan berhasil. Karena hari ini meskipun aku mati, aku akan bawa kamu makhluk jahat ini ke neraka bersama. Jenderal. Jenderal. Kak Ling Chuan. Cuma sebatang tusuk konde, mana mungkin bisa melukainya. Sekarang aku udah nggak bisa menahannya lagi. Nona Yuer, kamu ini mencari masalah sendiri. Kenapa? Kamu tahu aku ini iblis. Kenapa masih mau selamatkan aku? Aku sudah bilang. Tak peduli kau manusia. Atau iblis? Cintaku padamu tak akan berubah. Tapi aku selalu memanfaatkanmu. Aku tahu. Tapi itu semua salahku. Aku secara tidak langsung membunuh tuanmu. Mengembalikan nyawanya. Harusnya cukup kan? Dengan begitu, apakah kamu akan mencintaiku? Tidak. Tidak. Iya. Dia memang monster. Cepat lari. Kamu sakiti majikanku bunuh suamiku. Aku ingin kamu membayar nyawa. Seseorang, tangkap monster ini. Chinyao. Dan kalian semua. Biarkan anak perempuan berbuat jahat, mengaku ibu tanpa benar. Tuli dan buta, tidak layak jadi ayah. Hari ini, Aku akan membunuh kalian. manusia yang lebih buruk dari binatang. Untuk mengenang roh Tuanku di surga. Saat ini dia lemah, cepat bertindak. Serang sekarang.
Dia ada di sana. Apakah aku benar-benar akan mati di sini hari ini? Tidak apa, kami suami istri hidup dan mati bersama-sama, cukup berharga. Manusia bodoh, jangan berani-berani di Gunung Yunmengku. Hontu. Hontu. Berani tanya siapa Anda? Kau lupa siapa yang menyelamatkan nyawamu. Apakah cahaya putih itu adalah kamu? Aku adalah Dewa Gunung Yunmeng. Karena kasihan denganmu yang sulit berlatih dan disakiti oleh manusia, aku membantumu. Tapi mengapa? Berurusan dengan manusia ini lagi. Dewa Gunung yang mulia. Aku mohon, selamatkan dia. Dia orang baik. Jika bukan karena aku, dia tidak akan terbunuh. Aku mohon padamu untuk bersikap baik lagi, aku mohon padamu. Orang ini adalah seorang jenderal. Aku tidak bisa ikut campur dengan nasibnya. Tidak. Dia seorang pria terhormat dan memiliki masa depan yang cerah. Jika aku tidak mengganggunya, dia akan menikah dan memiliki anak. Dia akan menjalani kehidupan yang bahagia. Semua ini salahku. Jika surga ingin menghukum, hukumlah aku. Tidak seharusnya mengambil nyawanya. Apakah kamu benar-benar ingin menyelamatkannya? Tak peduli berapa harga dibayar, kamu rela. Kamu berasal dari suku rubah merah, setiap 100 tahun berlatih baru bisa memiliki 1 ekor. Sekarang sudah punya 9 ekor, setelah menghadapi 1 masalah lagi, kamu bisa jadi dewa. Jika ingin menyelamatkannya, kamu harus putuskan 9 ekormu untuk memperpanjang hidupnya. Namun, dengan begitu, latihan selama ribuan tahunmu akan sia-sia bahkan nyawamu juga terancam. Begitu. Kau harus tetap bertahan. Agar dia bisa terus hidup. Meskipun harus lenyap. Purala. Kalau begitu, aku akan membantumu. Fuamekir. Nyawa ini. Akhirnya aku kembalikan padamu. Bukankah aku sudah mati? Yan Er. Ling Chuan, lupakan aku saja. Semoga hidupmu bahagia ke depannya, tanpa kekhawatiran. Apa yang terjadi? Kenapa tiba-tiba disita? Rumor ini sudah menyebar luas. Belum tahu? Putri kedua keluarga, Yu ingin merebut pernikahan dengan meracuni Kak. Liu juga membantu. Diketahui Yu Jingtian menerima suap diam-diam dan menjual jabatan. Ini tunangan keluarga Yu sebelumnya, Jenderal Ling Chuan. Sendiri yang menyerahkan bukti kejahatan. Mengaku diri punya tradisi keluarga yang bersih. Katanya, aku tidak percaya. Aku akan menikah dengan kakak Ling Chuan. Aku kelihatan cantik? Baiklah. Yan Er, keluarga Yu sudah hancur. Aku sudah membalaskan dendammu dan tuanmu. Kalau kamu tahu, pasti senang sekali, kan? Tapi mengapa kekuatanmu ada padaku? Kemana sebenarnya kamu pergi? Kapan? Akan kembali ke sisiku? Aku akan terus menunggu, tak peduli berapa lama, 100 tahun, 1000 tahun, 10.000 tahun. Aku akan menunggu kamu. Masuk.
Bos Ling, orang yang Anda cari sudah ada kabar. Ini data terkaitnya. Cepat kasih saya. Bukan dia. Bos Ling, Direktur keuangan yang baru sudah datang. Anda mau bertemu? Biarkan dia masuk. Halo Bos Ling, saya Direktur Keuangan yang baru. Nama saya Yun Yan. Anda juga bisa memanggil saya Yan Ea. Yan R. Kamu akhirnya kembali. Kembali. tidak baik, Tuan Ling. Nyonya tua membawa Shendat, dia bilang. Dia bilang kamu tidak bertunangan? Dia akan melompat dari sini. Bagaimana?